Terima kasih pimpinan yang kami banggakan, Bapak Haikal, dan rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan. Sebelumnya, saya mohon pimpinan untuk beliau dari Hiswana Migas memperkenalkan diri satu-satu ya. Jadi kita tahu, monggo Pak dulu Pak, sebelum ini. Jadi kita nggak enak nama-namanya, nggak belum tahu. Makasih Pak. Nama saya Rahmat Muhammadiyah Pak, Ketua Umum. Muhammadiyah. Itu nggak ada NU-nya Pak, Muhammadiyah saja ya. Oke, lanjut. Muhammadiyah aja. Di sebelah kiri saya Muhammad Ismet Pak. Ismet, ya Pak Ismet. Dan di sebelah kanan Pak Hedi. Pak Hedi. Di ujung Pak Lutfi. Pak Lutfi, oke. Dan di belakang itu Mbak Muti. Ya. Dilanjutkan dari Sulawesi Pak Hasbidin. Kemudian dari Jawa Tengah Pak Cahyono. Aditya. Terus dari DKI dan Banten, Jawa Barat, Pak Juan Tarigan. Ya. Kemudian dari Kalimantan, Pak Irfani. Jawa Timur, Pak? Jawa Timur. Jawa Tengah? Jawa Tengah. Oh, Jawa Timur? Jawa Timur mendadak tadi nggak jadi berangkat, Pak, karena ada keperluan keluarga, Pak. Siapa, Pak? Pak Jawa Timur, perwakilannya? Pak Ismet Jauhar, Pak. Pak Ismet Jauhar. Oh, namanya Pak Ismet juga? Iya, ini Ismet, Pak. Belum Ismet sebenarnya. Oke. Itu orang Surabaya, Pak ya? Pak Ismet, jadi siapa Ismet? Siapa itu orang Surabaya? Lamongan, Pak. Lamongan. Surabaya tapi lebih terkenal dari Lamongan. Oh iya, oke. Ini dari Hiswana semua ya Pak ya berarti ya? Oke, terima kasih Pak Rahmat. Yang pertama-tama Pak Rahmat, saya ingin tahu lebih terperinci fokus sistem Hiswana ini kepengurusan ini sampai di mana membantu teman-teman distributor otomatis ya. Itu termasuk pengawasannya termasuk sampai ke SPBE atau hanya khusus untuk distributor? Biasa Pak. Jadi kita bekerja sama Pak. Jadi kalau ada keluhan dari anggota, jadi kita anggota itu dari SPBE atau distributor akhir? Dua-duanya anggota. Dua-duanya ya maksudnya. Oke. Itu yang kami ingin tahu gambarannya Hiswana sampai hari ini. Sampai di mana kebijakan-kebijakan bisa membantu mereka dalam regulasi mereka terhadap sistem yang ada di Patra Niaga sendiri. Ya kan itu gambaran yang kami harapkan, karena di sini kalau kita jujur Pak, kita melihat distribusi hampir 4.900 se-Indonesia Pak ya. Nah, penduduk kita sudah 270 juta kurang lebih, ya kan, dari 34 provinsi, 570-an kabupaten kota, ya kan, terbagi menjadi berapa ribu desa ya kemarin itu. Nah, dari 230.000 pangkalan, dari 4.900 distributor, 230.000 pangkalan. Jujur kalau secara statistik, ini sangat masih belum tersentuh pada masyarakat sebetulnya. Ya kan? Itu yang menjadi yang pertama permasalahan kita. Akhirnya, timbullah permasalahan-permasalahan di lokal, khususnya di daerah-daerah pantai, pegunungan, dan lain-lain. Ya kan, karena cakupan distribusi ini kebanyakan pasti di sentralisasi pusatnya, kabupaten, kota, kan seperti itu. Kan? Nah, akhirnya apa? Terjadilah di situ juga, jujur, siapa yang nggak tahu permainan dari mafia gas di sini akhirnya. Ya kan? Mafia agen, mafia LPG, dan lain-lain. Dan itu terjadi, bagaimanapun pengawasan yang dilakukan. Makanya Hiswana itu sampai di mana? Sedangkan Patra Niaga itu kan pasti ada MOR, setelah MOR pasti ada SBM ya, di bawah MOR itu ya pengawasannya. Lalu di bawah pengawasan itu apa lagi dah? Kan langsung ke MOR semua itu, ya kan? Nggak ada tim pengawas lapangan di tiap lokal kabupaten kota, ada nggak itu Pak? Biasanya ada Pak, ada gabungan dari kita. Ada ya? Di Hiswana itu ada nggak sampai ke bawah? Oke. Nah, otomatis Pak Rahmat bersama seluruh jajaran Hiswana pasti melihat sendiri nyata sampai hari ini permasalahan terjadi, ya kan? Pasti terjadi permasalahan itu, ya kan? Permasalahan dari kelebihan over kota LO atau DO, lalu masalah antrian SPBE yang dipermainkan di sana, lalu masalah harga HET yang pasti akan bertambah di tiap titik. Karena kan rata-rata kan dari SPBE datang ke distributor, dari distributor ke pangkalan, dari pangkalan ini
biasanya kan ke kios-kios atau ke warung-warung atau bisa langsung ke pemakai customer ya kan, konsumen. Nah, biasanya kan harga ini biasanya bermainnya itu mulai dari pangkalan ke kios atau ke konsumen. Biasanya di situ permainannya itu. Alasannya dengan alasan infrastruktur, alasan letak, wilayah, jarak, ya kan. Padahal kalau secara hukum, nah kalau bicara hukum pasti akan terjadi masalah di sini. Perbedaannya, misalkan di tempat saya, misalkan HIT, kan dapil saya itu Jawa Timur. Kebetulan saya di Banyuwangi, situ Bondowoso. Nah itu ke atas gunung sedikit, yang HIT-nya kemarin saya cek dari hasil HIT itu di situ 16.000. Itu bisa diumum rata-rata 20.000 Pak diterimanya. Memang kecil sekali, hanya 4.000 kalau satu orang. Kalau dikalikan dalam satu hari satu kabupaten bisa turun LO 30.000, berapa udah? Iya kan? Nah itu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di bawah. Lalu yang terpenting lagi, akhirnya ada apa ya? Pengkondisian mafia distributor yang akan mengembangkan itu kesulitan. Mungkin memang dulu diakuin banyak distributor itu butuh dana, butuh lokasi untuk membuat distributor zaman dahulu Pak ya. Nah, akhirnya kan dikuasain oleh beberapa orang. Nah sekarang kearifan lokal ini kan sangat besar. Pondok pesantren di tempat saya ada, yayasan-yayasan lembaga ada, yang dia punya lahan, dia mampu membiayai, ya kan. Tetapi apa prosesnya, ya kan, selalu terganjal dengan proses-proses permainan mafia gas juga ada. Akhirnya apa? Mengantrinya aja ke Patra Niaga untuk online saja, untuk daftar bisa bertahun-tahun. Kalau udah ada connect nggak bisa dibuka kan, ya kan. Seharusnya ini kan ada pantauan khusus, bantuan dari Iswana ini, kearifan lokal itu juga dibantu pengembangannya. Otomatis pengembangan subsidi kepada masyarakat yang diterima juga termasuk proses bagaimana orang itu mau mengembangkan. Jadi jangan hanya sebagai bisnis saja di sini. Siapa yang punya duit, siapa yang kuat, ya kan. Dan agen-agen saya lihat yang sudah besar itu terus LO ditambah mudah, sedangkan yang kecil-kecil juga sulit, ya kan. Akhirnya juga terjadi overstock, gitu loh. Akhirnya ngawur-ngawur kadang-kadang penyebarannya sudah di situ, pertarungan di internal. Padahal kalau merata bisa diratakan, dibatasin. Nah ini perlu nggak kira-kira Pak jadi catatan? Distributor itu perlu nggak pembatasan sekian LO satu distributor? Nah jadi kemandirian ekonomi pengembangan di kearifan lokal itu terjadi. Bukan dalam satu kabupaten ada 5 agen, ya kan? Yang 2 agen sampai LO-nya bisa 20. Bayangkan 20 kali 560 Pak. Nah harinya itu. Mutah itu sudah Pak, ya kan? Ya kan, menjadikan raja-raja kecil mafia di situ. Nah, itu kalau diratakan atau dibatasi misalkan. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi di panja ini, pimpinan. Paling tidak dalam satu agen itu dibatasi misalkan paling tinggi 5 LO atau 10 LO. Itu saya kira lebih bagus. Sehingga muncul lagi wirausaha kearifan lokal itu muncul yang bermanfaat, pemerataannya ke masyarakat. Jadi persaingan kompetitifnya itu jelas, iya kan? Nah, kalau di sini mau jualnya karena overstock dia bisa jual murah, nah sedangkan agen-agen yang kecil yang baru 1 LO, 2 LO sepi, gitu loh. Iya kan itu Pak. Nah, saya kira itu gambarannya butuh pencerahan dari Pak Rahmat dan rekan-rekan untuk bagaimana ini lebih baiknya. Itu belum lagi nanti dengan subsidi kebutuhan yang kita butuhkan untuk diajukan anggaran, ya kan, untuk kenaikan di situ. Dan tepat sasaran sistem yang baik itu bagaimana sebetulnya? Supaya tepat sasaran atau gimana. Nah itu saya kira pimpinan, terima kasih.